Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga, ya. Tambah semangat walaupun dalam pandemi. Baik anak-anakku semuanya, untuk kali ini kita akan membahas tentang matematika perminatan dalam pertemuan ke-9, yaitu masih dalam vektor. Ya, vektor di ruang 2 dan ruang 3. Ya, atau vektor di bidang 2 dan di ruang 3, ya. Baik anak-anakku semuanya, kalian sudah mengikuti PTS selama 1 minggu, ya. Ibu mohon dengan sangat diulang-ulang kembali, ya. Diulang-ulang kembali pelajaran yang sudah Ibu berikan pada kalian semuanya dan dipahami. Jika ada yang ingin bertanya silahkan, ya. Pada pertemuan ke-7 kita telah mempelajari tentang vektor di ruang 2 dan di ruang 3, yaitu tentang vektor posisi, ya, kemudian vektor garis, apa yang disebut dengan vektor garis atau vektor segaris. Vektor segaris itu sebenarnya sama dengan vektor yang sejajar, ya, yaitu apabila kita mendapatkan atau kita menggambar sebuah garis, ya. Nah, garis itu terdiri dari beberapa titik atau dari garis yang sejajar akan sama dengan vektor yang segaris, yaitu dengan cara misalnya ada vektor A, ya, dan ada vektor B, ya. Vektor A sejajar dengan vektor B, itu namanya vektor segaris. Kemudian bagaimana mencarinya? Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari, yaitu A, misalnya ada OA itu berarti vektor posisi, O-nya O di vektor posisi dan ke A, kemudian O ke B, maka OA sama dengan KOB. K itu adalah skalarnya atau bilangan realnya, ya. Nah, kemudian apa yang disebut dengan vektor tegak lurus, ya. Vektor yang dikatakan tegak lurus itu bagaimana? Apabila perkalian dua buah vektor sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena sudutnya, ya, sudutnya adalah 90 derajat, ya. Kemudian kita juga sudah mengetahui vektor itu ada beberapa jenis atau aljabar-aljabar vektor. Vektor itu kita dapat mengetahuinya dengan cara geometris maupun dengan cara aljabar. Ya, kalau dengan cara geometris yaitu tentang vektor dengan operasi-operasi penjumlahan maupun pengurangan. Yaitu apa itu vektor yang dalam bentuk geometris, yaitu jajaran genjang dengan cara jajaran genjang, baik penjumlahan dan pengurangannya maupun dengan cara segitiga ataupun dengan cara poligon. Kalian masih ingat ya, Ibu sedikit memilah. Dan kemudian sedangkan operasi secara aljabar atau vektor dengan cara aljabar yaitu penjumlahan dan pengurangan juga sama, yaitu mempunyai sifat-sifat A ditambah B vektor atau A vektor ditambah B vektor sama dengan B vektor plus A vektor. Sifatnya komutatif atau kumulatif, itu sama. Kemudian sifat asosiatif juga ada, yaitu A vektor ditambah B vektor plus C vektor sama dengan A plus B vektor ditambah C vektor. Jadi kamu kerjakan dulu yang A ditambah B, hasilnya baru dijumlah dengan si C vektor. Atau bisa juga A vektor ditambah dengan B plus C vektor. Caranya bagaimana? B ditambah C vektor dulu dikerjakan, baru dijumlahkan dengan
afektor. Itu artinya asosiatif, ya. Kemudian kalau vektor 0 ditambah dengan afektor sama dengan afektor ditambah vektor 0, maka di sini terdapatlah unsur atau elemen identitas. Kita sebut vektor 0, ya. Kemudian vektor identitas ini juga mempengaruhi atau ada juga dengan cara afektor ditambah min afektor, maka hasilnya adalah 0 vektor, yaitu disebut juga dengan vektor negatif. Kemudian sifat yang lain, K vektor atau K dikali K ini adalah skalar, K ini adalah bilangan real, berapa saja silahkan, dikali dengan A vektor plus B vektor, maka hasilnya adalah KA vektor ditambah KB vektor. Ya. Nah, ini kita sebut sifat distributif, ya, perkalian. Kemudian pengurangannya, A vektor dikurang B vektor tidak sama dengan B vektor min A vektor. Karena dia tidak sama, maka dikatakan antikomutatif. Ya, ini secara aljabar sifat-sifatnya. Kita juga sudah mempelajari dan memahami, kalian sudah mempelajari dan memahami mengenai sifat-sifat perkalian skalar dengan vektor. Ya, yaitu P ditambah Q dikali A vektor adalah P A vektor ditambah Q A vektor. Ya. Kemudian yang kedua, P dikali Q A vektor, ya, maka hasilnya adalah P kali Q dikali A vektor. Ya, masuk ke identitas. I ini adalah identitas, lambang identitas, vektor identitas. I dikali dengan A vektor sama dengan A vektor. Kemudian min 1 kali A vektor sama dengan min A vektor. Ya, berikutnya P dikali A plus B vektor sama dengan PA vektor ditambah dengan PB vektor. Ya. Nah, kemudian selain itu juga kalian sudah mempelajari tentang pengertian perbandingan atau pembagian ruas daerah. Ya. Ruas garis maksudnya. Ruas garis itu berarti sebuah garis bisa beberapa garis, nanti kita hubung-hubungkan, ya. Misalkan titik T terletak pada ruas garis AB vektor sehingga membagi ruas garis tersebut dengan perbandingan AT banding TB vektor sama dengan M banding N. M dan N ini adalah bilangan realnya, ya. Ya, bilangan realnya. Tanda positif kalian harus memahami, ya. Tanda positif M dan N atau tanda negatif N dan N. Jadi maksudnya bisa positif dua-duanya, M dan N ini bisa positif atau bisa juga negatif dua-duanya. Misalnya M-nya negatif dan N-nya juga negatif, itu maksudnya. Menentukan letak titik T pada ruas garis AB vektor. Yang pertama, cara-caranya, ya, supaya kalian bisa memahami pada waktu membahas soal-soal. Jika M dan N keduanya positif, ya, atau M dan N keduanya negatif, maka titik T terletak di antara, ya, titik A dan titik B. Atau dikatakan bahwa titik T membagi ruas AB. Ya, hati kata-kata ini, ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, jika M dan N berlainan tanda, misalnya M-nya positif, maka N-nya negatif.
Atau kebalikan, artinya M-nya negatif, N-nya yang positif. Maka titik T terletak di luar garis AB. Di luar garis AB itu misalnya ada garis AB, maka titik T-nya ada di luar. Atau kebalikan, pada garis AB, maka titik T-nya ada di luar sebelah kiri dari titik A. Itu namanya, tetapi pada perpanjangan ruas garis AB dapat dikatakan bahwa titik T membagi ruas garis AB di luar. Gitu ya. Dari perpanjangan ya, dari perpanjangan AB, maka titik T-nya dikatakan di luar garis AB. Ya. Baik, supaya kalian tambah mengerti lagi, maka akan Ibu jelaskan dengan gambar-gambar ini. Ya. Pada gambar A, titik T membagi ruas garis AB di dalam. Ini artinya. Ya, di dalam. Maka AT banding TB adalah 1 banding dengan 13. Ya. 1 banding 13. 1 banding, bukan 1 banding 13 ini ya. 1 banding kelihatannya 13/4 ya. 1 banding 4. Yang kedua. Ya. T membagi ruas garis AB. Yang kedua, lihat ya. Yang kedua, kamu perhatikan. Ya. T membagi ruas garis AB di luar dengan perbandingan AT banding TB 5 banding min 2. Kenapa disebut di luar? Karena si T adanya di sebelah kanan dari titik B. Nih, lihat gambar B-nya ya. Jadi TB perbandingannya min 2 karena dia berlawanan arah dengan AT. Ya. Sedangkan AT-nya perbandingannya 5. Gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan di luar. Ya. Kemudian bagian C, kalian perhatikan gambar C. Ya. T membagi ruas garis AB, di luar ya, dengan perbandingan min 2 banding 7. Jadi si T-nya letaknya di sebelah kiri si A, sebelah kiri titik A. Tadi si T letaknya di sebelah kiri titik B, di sebelah kanan titik B. Ya, baik. Kemudian kita masuk ke perbandingan ruas garis. Sekarang kita pelajari tentang pembagiannya. Ya, pembagiannya dalam ruas garis bentuk vektor, ada bentuk koordinat, gitu kan ya, yang dalam bentuk vektor. Ya, Ibu juga sudah memberikan dan menerangkan serta kalian Ibu inginkan memahaminya, bukan menghafal tapi memahami, ya, dalam bentuk vektor. Misalkan T ini adalah garis yang membagi titik A dan titik B. Ya, kita tidak tahu perbandingannya berapa, kita sebutkan saja perbandingannya M dengan N. T-nya adalah garis yang membagi AB, di mana T-nya terletak di dalam AB, ruas garis AB. Ya, jadi untuk mencari koordinat T-nya adalah N kali A ditambah M kali B. Ya, di mana M dan N-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, dibagi M ditambah N. Ya. Yang bagian C dalam bentuk koordinat. Tadi dalam bentuk vektor. Sekarang dalam bentuk koordinat. Itu yang sudah kalian tahu. Ibu mengulang sedikit. Berarti kamu perhatikan gambar ini. Ya, perhatikan limas ini ya.
XT, ya, XT untuk mencari koordinat X-nya, ya, karena ini kita masuk ke ruang 3 untuk memperhatikan atau mencari absis XT-nya, maka N XA ditambah M XB, ya, nih M XB per M ditambah N. Kemudian mencari ordinatnya, ordinat untuk T, ya, ordinat untuk T misalnya untuk ini nih, ya, adalah MYA ditambah MYB per M plus N. Ya, untuk mencari si ZT-nya, kita gunakan rumus NZA ditambah MZB per M plus N. Ya. Baik, misalnya contoh soal, perhatikan gambar ini. Ini sebuah limas, ya. Sebuah limas yang beraturan. Diketahui limas TABCD, jadi T-nya adalah puncaknya, terletak pada sistem koordinat ruang. Kalian lihat gambarnya. Limas TABCD berbentuk persegi panjang. Ini dia, berbentuk persegi panjang. Ya. Dengan AB sebesar 12 satuan panjang. Ini dia 12. Ya, 12 satuan panjang. Ya. Ini 12 ya, sampai sini ya. Jadi AB itu sama dengan DC ya, panjangnya 12. Sedangkan BC panjangnya adalah 6 satuan panjang. Kalau satuannya sentimeter ya di sini 6 cm itu maksudnya. Dan tinggi limas, mana tinggi limas? Tinggi limas adalah hasil ya diagonal dari persegi panjang tersebut kemudian diproyeksikan. Ya, jadi kita namakan tinggi dari limas tersebut adalah TT absen. TT absen. Ya. 12 satuan panjang. Ya. Jika titik P pada pertengahan rusuk TC dan Q pada rusuk TB, ya, P pada pertengahan ya titik TC sedangkan Q pada pertengahan titik TB, ya, maka TQ vektor berbanding QB vektor, ya, TQ vektor berbanding TB vektor adalah 1:3. Ya. Di sini TQ berbanding QB adalah 1:3. Gitu ya. Kemudian tentukan yang ditanya, tentukan koordinat titik P-nya, kemudian koordinat titik Q-nya dan vektor PQ-nya. Ya. Nah, ini kita gambar dulu sebelum kalian menghitungnya. Ya. DC sama dengan panjang AB yaitu 12. AD sama dengan panjang BC yaitu 6. Ya. Sedangkan titik dari AD, titik tengah dari AD adalah 3. Titik tengah. Ya. Dari mana 3 ini kita tarik dari titik T absen, kita tarik garis sejajar dengan AB. Maka akan ketemu di sini ya, titik ini. Nah, begitupun si titik tengah-tengah dari titik si DC atau titik si AB. Ya, kita tarik garis sejajar dengan AD, ketemulah titik tengahnya di sini. Yaitu sebesar 6 cm, 6 kiri dan 6 kanan. Ya. Nah, kemudian
Koordinat titik sudut-sudut limas adalah A 6,0, 0 dan 0. Ya, dari sini A-nya itu yang ini ya. Ini kan A ya. Ini A. Berarti ini X-nya kan? Ya. Karena dia ada di ruang 3 nih ya. X-nya 3, Y-nya 0, Z-nya juga 0. Itu koordinat titik A. Sekarang kita masuk ke koordinat titik B. Koordinat titik B ini. Ya, X-nya adalah 6, Y-nya adalah 12. Ya. Y-nya ada 12 dan Z-nya adalah 0. Ini Z-nya 0. Ya, dia ada di sini dan di sini. Jadi 6,12,0. Ya. Kemudian titik C juga kita cari juga. Titik C, ya ini C-nya di sini. X-nya tidak ada, berarti 0. Y-nya 12. Z-nya juga tidak ada, berarti 0. Ya. Nah, sekarang kita cari titik D. Ya. Titik D yaitu 0,0,0. Titik D itu adalah titik pusatnya. Ini X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya juga 0. T-nya kita cari, titik T. Titik T mana di sini? Nah, di sini. Ya. Titik T yaitu dengan koordinat 3,6,12. Ya, titik T. 3, karena dia tengah-tengah ini kan, ini tengah-tengah ini kan, dia 3. Kemudian 6, ya 6-nya juga tengah-tengah ini, tengah-tengah si BC. 3-nya tengah-tengah si AD. Sedangkan 6-nya kita ambil dari tengah-tengah si DC. Kemudian tingginya kita ambil dari si sumbu Z. 3-nya dari sumbu X. 6-nya dari sumbu Y. Ya, dan 12-nya dari sumbu Z. Jadi koordinatnya adalah 3,6,12. Kita lihat ya. Karena titik P titik tengah TC, maka koordinat titik P adalah, nah tadi yang rumus yang tadi ya, kita gunakan rumus yang tadi yaitu yang ini. Ya, karena dia ada di ruang 3. Ya. P adalah XT ditambah XC per 2. 2-nya dari mana? Titik tengahnya. Ya. YT, ini koordinat Y-nya. YT ditambah YC dibagi 2. Koordinat Z-nya. ZT ditambah ZC dibagi 2. Tinggal kita masukkan titik-titiknya. Ya. Dari koordinat-koordinat yang kita sudah dapatkan dari gambar tersebut. Ya. Baik, setelah itu kita masukkan pertanyaan yang kedua. Pertama kita sudah peroleh koordinat titik P-nya ya. Kita masukkan mencari koordinat titik Q. Ya, koordinat titik Q yaitu 3T ditambah 1C per 3 ditambah 1 per 3 ditambah 1. Jadi 1/4 kali 3T vektor ditambah C vektor. Sekarang kita hitung T-nya berapa, C-nya berapa tadi. Ya. 1/4 kali 3, 3-nya dari skalarnya. T-nya tadi kita ambil berapa di sini? T-nya titik T3, 6, 12. Masukkan ke sini. Ya. Titik C juga kita ambil tadi C-nya berapa? 0, 12, 0. Masukkan ke sini. Ibu gunakan dengan cara kolom ya. Kemudian kita kalikan dulu, kita skalarkan dulu masing-masing, dapat sekian. Kita jumlahkan dengan si C-nya. Ya, maka hasilnya koordinat Q-nya adalah 9/4, 30/4, dan 9. Ya. Yang ketiga yaitu mencari vektor PQ. PQ adalah
Q dikurangi dengan vektor P. Vektor Q dikurangi dengan vektor P. Q-nya berapa? 9/4, 30/4, dan 9. Sekarang P-nya berapa? Dari jawaban A, 3/2, 9, dan 6. Kita kurangi biasa. Samakan penyebutnya per 4. Ya, baik. Setelah selesai dengan pembagian ruas, kita gunakan perkalian skalar 2 vektor. Perkalian skalar 2 vektor di ruang 2 ya, maupun di ruang 3. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara ruang 2 dengan ruang 3. Hanya kalau ruang 2 ya ada 2 basisnya, sedangkan ruang 3 ada 3. Ya. Kalau basis itu dalam bentuk IJK, jangan lupa ya, bisa dalam kolom, bisa dalam baris. Ya. Diketahui A vektor adalah 2I vektor dikurang 3J vektor ditambah 4K vektor. Dan D vektor adalah 10I vektor ditambah MJ vektor dikurang 2K vektor. Jika A kali B vektor adalah min 3, tentukan nilai M. Nah, sekarang kan A kali B itu adalah panjang A dikali panjang B kosinus theta. Ya, itulah rumus untuk perkalian 2 vektor ini antara A dengan B. Ya, kita masukkan rumusnya. Ya, nah, di sini kenapa dia langsung min 3? Karena vektornya adalah vektor yang kosinusnya adalah 90 derajat. Ya, 90 derajat. Kalau 90 derajat kan 0 nilainya. Ya, berarti di sini tetanya adalah 0. Gitu ya. Baik. Jadi min 3 dikali, ini kita kalikan satu-satu. 2 kali 10 ditambah min 3 kali M ditambah 4 kali min 2. Kita hitung, dapatlah M-nya 5. Ya. Kemudian contoh kedua, tentukan sudut yang dibentuk oleh vektor U dan V vektor. Sudutnya yang diminta ya. Jika diketahui panjang U vektor adalah 8 dan panjang V vektor adalah 12. Sedangkan perkalian 2 vektornya atau perkalian U vektor kali V vektor adalah min 48 akar 3. Tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana mencari U kali V. Yaitu panjang U vektor kali panjang V vektor kosinus theta. Yang pertama tadi kosinus theta-nya adalah ya 0. Kosinus 0 kan berapa? 1. Baik. Ya. Jadi U kali V kali 1 kan hasilnya U kali V. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini yang ditanyakan dalam soal adalah sudutnya ya. Jadi min 48 akar 3 sama dengan 8 kali 12 kosinus theta. Yang ditanyakan ini kosinus tetanya. Tetanya yang ditanyakan. Ya. Berarti kosinus theta adalah min 48 akar 3 per 96. Ini per 96. Hasilnya sama-sama bagi 48, bagi 48. Jadi min setengah akar 3. Nah, min setengah akar 3, tetanya adalah 150. Dari mana? Ya, dari mana ini? Min itu berarti kosinus ada di kuadran kedua. Ya, kuadran kedua adalah 90 ditambah, atau kuadran kedua boleh diambil 180 ya. 180 dikurang dengan 30 derajat. Gitu ya. Maka hasilnya adalah 150 derajat. Ya. Jangan min ya. Minnya hanya menentukan, oh ini kosinusnya berarti berada di kuadran kedua. Gitu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sifat-sifat perkalian 2 vektor. Ya.
Jika A vektor, B vektor, dan C vektor sembarang, vektornya di dalam ruang, dan K itu adalah bilangan realnya juga sembarang, maka sifat perkalian skala dua vektor bersifat komutatif, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Ya, kalau 0 vektor dikali dengan A vektor hasilnya 0. Ya. Yang kedua, distribusi atau distributif. Distribusi terhadap penjumlahan dan pengurangan. Ini terhadap penjumlahan, ini terhadap pengurangan. Ya. A vektor kali B vektor ditambah C vektor adalah AB vektor ditambah dengan AC vektor. Begitupun yang pengurangan, AB vektor dikurang AC vektor. Nah, sedangkan ini yang bagian C adalah perkalian, berarti bersifat asosiatif. KA dikali dengan B atau A dikali dengan KB. Sifatnya asosiatif, perkalian. Kalau ini distributif, dia karena dia penjumlahan dan pengurangan. A vektor kali A vektor, maka hasilnya adalah panjang A vektor dikuadratkan dengan syarat A vektor dikuadratkan hasilnya harus lebih besar sama dengan 0. Jadi tidak boleh negatif. Ya. Begitupun si B vektor kali B vektor sama dengan panjang B vektor kuadrat. Contoh soalnya, jika U vektor dan V vektor adalah vektor satuan, ya, atau maksud vektor satuan itu panjangnya satu satuan, dan sudut yang dibentuk antara vektor U dan V adalah 60 derajat, tentukanlah U kali V vektor, U kali U, V kali V vektor, U kali U ditambah V vektor, dan V vektor dikali V vektor min U vektor. Ya, U kali V vektor sama, ya, yaitu AB vektor dikali panjang AB A vektor dikali dengan panjang B vektor kosinus theta. Tadi sudutnya sudah diketahui. Ini harus dihafal dan dipahami ya, ini sudut istimewa ya. U kali U adalah panjang U kuadrat, yaitu 1 kuadrat. Ya. Kemudian bagian C juga sama, karena dia sama, maka hasilnya menjadi panjang V kuadrat, jadi 1 dikuadratkan. U kali U vektor kan hasilnya U vektor kuadrat ya, panjang U vektor kuadrat. Nah, panjang U vektor kuadrat tadi sudah kita hitung, yaitu nilainya 1. U kali V juga kita sudah hitung nilainya setengah, tinggal kita jumlahkan. Begitupun yang bagian E. Ya. V kali V vektor adalah panjang V vektor kuadrat berarti 1. Sedangkan V kali U adalah setengah. Ya, sudah kita hitung juga, berarti hasilnya setengah. Ya. Baik, dari sini kita akan mendapatkan ya dari rumus-rumus yang kita dapati tadi, yaitu rumus komutatif, distribusi, asosiatif, kemudian rumus tentang perkalian dan penjumlahan dan pengurangan, kita peroleh bentuk lain, yaitu sifat perkalian skalar dapat diperoleh dari rumus-rumus sifat perkalian skalar yang tadi di atas ini. Ya, kita peroleh beberapa rumus identitasnya, yaitu A ditambah B dikali A dikurang B vektor sama dengan A kali A vektor dikurang B kali B vektor. Ini menjadi panjang A vektor kuadrat dikurang panjang B vektor kuadrat. Ya.
Kemudian yang kedua, A vektor ditambah B vektor dikuadratkan, maka hasilnya adalah panjang A kuadrat ditambah dengan 2 kali A vektor kali B vektor ditambah panjang B vektor kuadrat. Ya, begitupun yang negatif sama. Ya. Contoh soalnya, diketahui panjang A vektor sama dengan akar 6, sedangkan A vektor dikurang B vektor dikali A vektor ditambah B vektor adalah 0. Dan A kali A vektor dikurang B vektor hasilnya adalah 3. Yang ditanyakan besar sudut antara A vektor dan B vektor, berarti tetanya. Ya. Baik, yang kedua, soal yang kedua, misalkan besar vektor panjang A vektor sama dengan 1, besar vektor atau dikatakan panjang B vektor sama dengan 4, sedangkan perkalian kedua buah vektor tersebut adalah 3, tentukan panjang 2A vektor dikurang B vektor. Kita bahas. Tadi sudah kita dapatkan dari rumus identitas ini. Jadi perkalian A min B dengan A plus B adalah panjang A kuadrat min B kuadrat. Ini dari sifat identitas ya. Ya, maka kita pindahkan yang B kuadratnya, panjang B kuadratnya ke kanan, maka kita peroleh panjang A kuadrat sama dengan panjang B kuadrat, yaitu akar 6. Jadi panjang A kuadrat dengan panjang B kuadrat sama ya, yaitu akar 6. Kemudian kita ambillah sifat distributif ya, distributif. Ya, sifat pengurangan maupun penjumlahan, yaitu A vektor dikali A vektor min B vektor sama dengan 3 dari soal yang diketahui tadi. Nah, ini dia. Kita jabarkan. Itu adalah sifat distributif ya. Kita jabarkan menjadi seperti ini. A kali A vektor hasilnya adalah panjang A vektor kuadrat min A kali B. Ya, panjang A kuadrat kan hasilnya adalah A. Adalah akar 6 dikuadratkan min A kali B. Itu yang kita akan cari. Kita akan mencari tentang tetanya dan perkaliannya. Kita cari dulu perkalian kedua buah vektor tersebut. Caranya dari sini. Akar 6 dikuadratkan menjadi 6. Ya. Yang 3-nya ini kita pindahkan ke kiri, sedangkan yang min A kali B vektor kita pindahkan ke kanan. Maka kita dapatkan A kali B vektor adalah 3. Sekarang sudah ada panjang A, sudah ada panjang B, sudah ada A kali B vektornya, tinggal mencari tetanya. Ya, kita gunakan rumus A vektor dikali B vektor sama dengan panjang A dikali panjang B kosinus theta. Ya, nah ini menjadi akar 6 dikali akar 6 jadi 6. Berarti kosinus tetanya adalah 3 dibagi 6 menjadi setengah. Berapakah tetanya? Jika nilainya setengah, berarti 60 derajat. 60 derajat sama dengan V per 3. V ini 180 derajat. Yang kedua, yang ditanyakan adalah panjang 2A vektor min B vektor. Kita gunakan rumus yang perkuadratan. Ya, bagaimana kalau panjang 2A vektor min B vektor dikuadratkan? Ya, nah kita langsung saja. Ya, kita langsung dari sini ke sini boleh.
yaitu 2A vektor dikuadratkan. Min 4 ini dari 2 kali 2A vektor dikali B vektor. Dapatlah ini. Ya. Kemudian min B vektor dikuadratkan. Dapatlah panjang B vektor kuadrat. Ya. Dapat seperti ini. Ya. Nah, 4 panjang A kuadrat, 4 panjang A vektor kuadrat, min 4 kali A vektor B vektor tambah panjang dari B vektor kuadrat. Sama dengan ini. Panjang 2A vektor min B vektor. Ya. Nah, A-nya berapa tadi diketahui dalam soal berapa A-nya? Panjang A vektornya berapa? 1. Kita masukkan dia nilainya 1. Ya, ini dia. Jadi ini 4 kali 1 kuadrat. A kali B berapa nilainya tadi? 3. Panjang B berapa? 4 dikuadratkan. Sama dengan panjang 2A vektor dikurang B vektor kuadrat. Ini kita hitung. 1 kuadrat 1 kali 4, 4 min 12. Jadi min 8. Ya kan? 4 dikurang 12. Jadi min 8 ya. Min 8 plus 16 jadi 8. Ya. Nah, supaya kuadratnya hilang karena yang ditanyakan panjang 2A vektor min B vektor. Berarti panjang 2A vektor dikurang B vektor adalah kuadrat hilang masuk akar. Akar dari 8. Akar 8 berapa? 2 akar 2. Dapatlah nilainya. Ya. Baik. Kita akan masuk ke teorema Seva berhubungan dengan ruas garis. Ya. Perhatikan gambar. Ya, perhatikan gambar yang ini segitiga ABC. Ya, sembarang. Titik D, E, dan F berturut-turut terletak pada sisi AC, kemudian sisi AB, dan sisi BC. Ya, sedemikian rupa sehingga ruas garis AF, perhatikan ruas garis AF ini, BD ini, dan CE yang ini berpotongan di satu titik. Ini dia titik O. Ya, maka kalau demikian bentuknya berlakulah teorema Seva. Ya, yaitu AE banding EB, E di tengah-tengah atau E di antara atau E di dalam AB ya. Di AE banding EB dikali dengan BF banding FC dikali dengan CD banding DA 1. Paham ya? Ibu ulangi, AE banding EB sama dengan BF banding FC sama dengan CD banding DA adalah 1. Oke. Nah, kalau ada model-model soal seperti ini, gunakan sifat Seva-nya. Ya, contoh. Diketahui PT vektor dibagi dengan TQ vektor atau PT vektor banding dengan TQ vektor sama dengan 7 banding 3. Dan RU vektor banding QU vektor sama dengan 2 banding 5. Tentukan RS vektor banding PS vektor. Ya.
Baik, sekarang kalau RU-nya, RU vektor berbanding QU vektor adalah 2/5, berarti kalau QU vektor banding RU vektor sama dengan kebalikannya, gitu kan, 5/2. Karena yang ditanyakan ada hubungannya dengan QU dan RU, ya, makanya kita balik. Sekarang gunakan rumus Sheva-nya, PT vektor berbanding QT vektor, ya, PT vektor berbanding QT vektor kali QU vektor banding RU vektor kali RS vektor banding PS vektor adalah 1. Itu sifat Sheva-nya. Nah, sekarang kita hitung tinggal PT berbanding QT berapa? 7/3. QU berbanding RU berapa? 5/2. Maka RS banding PS-nya kita cari. Sama dengan 1. Tinggal pindahkan deh. 35/6 pindahkan ke kanan. Jadi min ya. Jadi RS vektor banding PS vektor sama dengan 1 dikurang dengan 35/6. Nah, kita balik 1 dibagi 35/6 jadi 1 kali 6/35. Jadi RS banding PS adalah 6/35. Ya. Baik anak-anakku semuanya. Yang terakhir kita akan membicarakan tentang sudut antara dua vektor. Ya, di ruang 2 maupun di ruang 3 ini sama ya. Jadi hubungannya pasti dia berhubungan. Di ruang 2 kita mengenal juga A kali B, yaitu panjang A vektor kali panjang B vektor dikali kosinus theta. Bagaimana mencari kosinus theta-nya? Tinggal kita balik. A kali B vektor dibagi panjang A vektor kali panjang B vektor. Nih. Ya, jadi rumusnya ini. Bagaimana A kali B-nya? A kali B-nya kalau dia A-nya ada di ruang 3 berarti ada A1, A2, A3. Begitupun B1, B2, B3. Gitu ya. Bagaimana mencari panjang A-nya? Akar dari A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus A3 kuadrat. Begitu kan ya. Jadi jangan dilupakan itu. Ya. Baik, jika diketahui A vektor adalah A1, A2, dan A3, sedangkan B vektor adalah B1, B2, dan B3, maka kosinus theta-nya adalah seperti ini yang tadi Ibu katakan. Ya, A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3 per akar dari A1 kuadrat, A2 kuadrat, A3 kuadrat dikali akar dari B1 kuadrat plus B2 kuadrat plus B3 kuadrat. Ya. Contoh soalnya. Jika A diketahui dalam bentuk vektor kolom ya, 2, min 4, dan 4. B vektor adalah min 3, 2, dan 6. Theta adalah besar sudut antara A dan B. Tentukan A kali B vektor dan besar sudut antara A dan B vektor. Yang kedua, diketahui A vektor adalah X3 dan 2, sedangkan B adalah 2, min 6, dan 3. Tentukan nilai X agar kedua vektor tersebut, ya, tentukan nilai X agar kedua vektor tersebut dapat menentukan atau berbentuk sudut lancip, berbentuk sudut tumpul, dan sama panjang. Jadi nomor 2 ini ada 3 pertanyaan. Ya, agar kedua vektor membentuk sudut lancip,
agar kedua vektor membentuk sudut tumpul dan agar kedua vektor sama panjang, itu maksudnya. Ya. Baik, kita akan bahas masing-masing. A kali B vektor adalah tadi sudah diketahui dengan rumus, ya. Jadi dapatnya 10, hitungnya hati-hati. Kemudian kosinus tetanya juga ada rumusnya, tinggal masuk-masukkan. Nah, sekarang karena dia bukan sudut istimewa, cara menghitungnya adalah 10 dibagi 42 adalah 0,238. Bagaimana mencari tetanya kalau nilainya adalah 0,238 ini? Atau 238 per 1000. Ya. Nah, cara menghitung tetanya adalah pertama, mod 1. Pertama, di-on-kan dulu kalkulator kalian. Mod 1, save. Kemudian mod 3, save lagi, kemudian diklik cost-nya beserta perhitungan 0,238, maka muncullah nilai 76,2 derajat. Bagi yang tidak mempunyai kalkulator, kalau ujian tidak boleh ya, kalau ujian pasti dia sudut istimewa. Ya, kalau yang tidak mempunyai kalkulator gunakan tabel. Ya, gunakan tabel. Ya, untuk menentukan derajatnya adalah di atas, ya di atas. Sedangkan untuk menentukan nilainya adalah di bawah, menurun. Ya, kalau menentukan derajatnya dia mendatar, menentukan nilainya dia menurun, gitu ya. Baik, kita lanjutkan nomor 2. A kali B diketahui tadi adalah si A-nya X32 dan si B-nya adalah 2, min 6, dan 3. Kalikan biasa satu persatu. X kali 2, 3 kali min 6, dan 2 kali 3. Ya. Agar A dan B membentuk sudut lancip. Kalau lancip berarti dia harus lebih besar dari 0. Berarti X-nya dapat 6. Begitupun yang kedua. Kalau tumpul berarti dia lebih kecil dari 0. Berarti dia X-nya kurang dari 6. Ya, setelah kita hitung-hitung. Supaya sama panjang, artinya panjang A vektor sama dengan panjang B vektor. Dari sini, ya kita akarkan panjang itu kan kita akarkan. Akar dari X kuadrat, 3 kuadrat, dan 2 kuadrat sama dengan akar dari 2 kuadrat min 6 kuadrat plus 3 kuadrat. Dapatlah X-nya plus minus 6. Jadi agar kedua vektor bisa sama panjang, maka X-nya positif 6 dan negatif 6. Ya, kita lanjut nomor 3. Diketahui balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah ini tidak diketahui sebetulnya, yang diketahui hanya soal ini. Ya, kalian harus menggambar sendiri dan membayangkan seperti apa gambar seperti apa kalimat-kalimat ini. Dengan panjang AB 3 cm, panjang AD 4 cm, dan AE 5 cm. Hitunglah bagian A. Sudut, ini sudut ya dibaca ya. Sudut HAF, berarti sudutnya ada di A. Bagian B, sudut GAH. Nah, kita gambarlah kubus tersebut, balok tersebut. Nah, ya. Tadi diketahui AB-nya 3. Nih, AB sini 3. AB sejajar dengan DC, sama-sama 3. Nah, kemudian AD-nya 4 cm. AD. A dengan D. AD sama dengan panjang BC, sama dengan panjang FB, sama dengan panjang EH. Ya, yaitu 4 cm si AB-nya. Ya. Kemudian AE-nya 5.
AE sama dengan panjang BF sama dengan panjang CG sama dengan panjang DH. Itu 5 cm. Ya. Harus digambar sesungguhnya. Kalau kalian kebesaran ya kamu pakai skala ya, skala 2. Jadi artinya skala 2 yang 4 dibagi 2, yang 5 dibagi 2 dan yang 3 dibagi 2 begitu. Ya. Baik. Sekarang untuk mencari sudut HAF ya. HAF. Nah, yang gambarnya hijau ya. Sudutnya mana ini dia? Nah, ini sudutnya. Sudut antara apa? Sudut antara A dengan B. Ya, karena dimulai dari si A. Ya, titik awalnya A ya. Baik. Jadi sudut AHAF ini sudut antara AH ya, vektor non vektor posisi ini ya, AH dan AF. Sudutnya yang diminta adalah ini nih, berapa derajat sih? Ya. Kita langsung gunakan rumusnya yang tadi ini, rumus yang tadi yang ini. Mana ini dia. Ya nih. Nah, ini dia. Ya. Kita bawa dia ke sini rumus itu. Nih ya. Kosinus sudut antara A dan B ya adalah AH dikali AF per panjang A dikali panjang B atau per AH panjang AH dikali dengan panjang AF boleh. Ya. Nah, sekarang AH-nya berapa? Lihat di sini AH-nya. AH itu sama dengan apa? Ini AH. AH ini kan adalah sisi miring ya. Nah, berarti kamu gunakan AH-nya yaitu AH artinya H dengan A begitu kan ya. H dengan A. H-nya berapa di sini? H-nya, ini dia nih. Ya, jadi A-nya adalah 0 kali 3. 3-nya yang mana? 3-nya si AB. Ya kan, ini kan sama dengan ini kan ya. Ya. Jadi 0 kali 3 ditambah dengan 4. 4-nya dari mana? Dari si AD. 4 kali 0. Ya. Ini kan sama dengan ini nih ya. Ini sama dengan si Y, nih. Ini sama dengan si X, ini sama dengan si Z. Gitu ya. Kemudian dikali dengan panjang HA, panjang AH. Panjang AH berapa dia? 4 dengan 5. Ya. AD dengan AE. AD dengan AE, gitu kan? Sedangkan si AF berapa? AF adalah si AB dengan si AE. AB dengan si AE. AB-nya berapa? 5. AB-nya berapa? 3. AF-nya berapa? AE-nya berapa? 5. Atau BF juga boleh. AF juga boleh. AF ini kan diagonal sisi ya. Kita hitung. Ya, kita hitung dapatlah dia 25 per akar 41 kali akar 34. Cara menghitungnya bagaimana? Akar 41 dikali dengan akar 34 berarti 41 dikali 34. Kemudian 25 dibagi dengan hasil dari 41 dikali dengan 34. Maka dapatlah dia 0,66959.
Nah, bagaimana tetanya? Yang ditanyakan kan agar dia lancip ya. Ya, lancip gitu ya. Ini dia sudut AH, sudutnya nih ya berarti ya. Lancip nih berarti kenapa lancip? Karena kurang dari 0. Kenapa tumpul? Karena besar dari 0. Kurang dari 90 derajat. Kenapa tumpul? Ya, karena dia lebih dari 90 derajat. Ya. Ini kan tadi sudah tahu ya, sudah Ibu kasih tahu, kamu catat itu, yaitu mod 1 untuk menentukan besar sudutnya, mod 1 save, kemudian mod 3 save lagi, ya, kemudian klik kosinusnya. Maka muncullah nilai 47,96 derajat. Ya. Bagian B. Sudut GAH adalah sudut antara AG dan AH. Ya. Yang ini. Nah, jadi sudutnya adalah si H, A, dan G. Tadi kan H, A, dan F. Bagian B-nya H, A, dan G. Jadi sudutnya yang ini nih. Ini yang bagian B-nya. Ya. AG-nya 3I plus 4C plus 5K. AH-nya 4C plus 5K. Maka sudutnya adalah kosinus sudut antara AG dan AH adalah ini rumusnya ya. Sama. Ya, hampir sama. Ya. Nah, kemudian kita kalikan akar 50 kali akar 41. Nah, ini kamu jumlahkan kemudian dibagi dengan 5. Dapatlah 0,9554. Berapa tetanya? Masukkan mod 1, save, mod 3, save, kemudian klik cos. Dapatlah dia 25,103 derajat. Ya. Semoga apa yang Ibu tayangkan dapat bermanfaat pada kalian. Ya, belajar tanpa belajar dan penuh semangat karena semangat itu asalnya dari diri kalian sendiri. Kalau kalian semangat pasti tambah bisa memahami dan cepat cerdas. Ya, tapi kalau sama sekali tidak memahami dan tidak mau bertanya, ya numpang lewat. Gitu, ya. Baik, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan checkpoint untuk kalian. Ya. Yang pertama, hitunglah besar ketiga sudut segitiga ABC jika A adalah 4,-2,1 dan B koordinatnya 1,1,1 sedangkan C 2,2,3. Jadi yang ditanyakan tetanya. Ya. Ketiga sudut berarti AB berapa, BC berapa, AC berapa. Gitu, ya. Bagian kedua, diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudut. A koordinatnya 1,-3,2, B koordinatnya 2,-6,7, dan C koordinatnya 4,-5,1. Nah, ini juga sama. Besar setiap sudut dalam segitiga ABC. AB, BC, dan AC. Nomor 3, diketahui dua buah vektor di mana A vektor adalah 4I di dalam basis ya. 4I vektor tambah 3J vektor tambah 5K vektor. Dan vektor B adalah 3I vektor dikurang 4J vektor ditambah PK vektor. Jika besar sudut antara vektor A dan vektor B adalah V per 3 atau 60 derajat, V ini artinya 180 besarnya, jadi 180 dibagi 3, 60 derajat. Jadi sudut istimewa itu ya. Tentukan nilai P yang positif. Jadi ambilnya yang positif. Ya. Nah,
Poin kamu, poin kalian nomor 1 mendapatkan nilai 30, nomor 2 30, dan nomor 3 40. Ya. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita. Anak-anakku, semoga kalian bisa mencari poin-poin atau pundi-pundi yang Ibu berikan. Ya. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Salam untuk keluarga di rumah, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.